Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar yang dirahmati Allah dan juga pemirsa di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin yang sudah bergabung bersama kami live Facebook. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali atas izin Allah untuk bertanya soal agama BSA bersama Profesor Mujibur Rahman untuk edisi hari ini 25 Rajab 1443 Hijriah, Sabtu 26 Februari 2022, dan kita sudah bersama dengan Profesor Mujib. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Prof? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat ya Prof ya, pendengar kita, Amin. pemirsa kita. Semoga yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya Prof. Iya. Dan itu harapan kita semuanya. Dan untuk malam hari ini mungkin setiap hari kita selalu mendengarkan kumandang azan ya Prof ya. Iya. Alhamdulillah, itu dari mana saja ya Prof ya, bisa dari surau, langgar ya. Iya. Dan juga bisa dari handphone kita juga ya Prof ya. Betul. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa terganggu dengan suara azannya, Prof. Iya, Prof. Kini ada kontroversi begitu yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing yang telah sangat meresahkan dan mengusik kenyamanan umat Muslim di Indonesia ya, Prof ya. Dan malam hari ini kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp Pro 1 di 081151110410, dan silakan juga yang ingin bertanya langsung di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin, dan kita langsung menjawab pertanyaan ya Prof ya. Ya, silakan Ibu ya. Kita jumpai Bapak Indra Darussalam Prof dari di Jalan Halmahera, Kuala Kapuas, dengan pertanyaan mohon pencerahannya Prof agar tidak terjadi kegelisahan di kalangan masyarakat terutama untuk kerukunan antar umat beragama. Nah, perihal polemik penggunaan toa musola ya dan masjid, karena di sini di Kuala Kapuas kami hidup damai berdampingan dan penuh toleran kepada agama lainnya. Sama sekali dari dulu sampai sekarang mungkin tidak mempersoalkan ya, maksudnya di sini ya, tidak mempersoalkan toa langgar, lonceng gereja dan bau dupa masyarakat Hindu Buddha. Nah, kenapa justru Menteri Agama yang mempersoalkannya? Apakah kita menuruti anjurannya atau tetap dengan tradisi yang sudah ada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Darussalam di Jalan Halmahera, Kuala Kapuas. Silakan Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab. Pertama, kontroversi ini menurut saya akhirnya melupakan substansi. Substansi itu artinya pesan pokok yang sangat penting ya, dari surat edaran Menteri Agama nomor 8 kalau nggak saya. Nomor 5 tahun 2022. Beliau, Pak Menteri itu sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada maksud beliau untuk membandingkan antara suara azan dengan suara anjing ya. Menurut saya sebuah pernyataan itu makna dan maksudnya itu bisa diketahui oleh orang yang mengatakannya ya. Nah, ketika beliau sudah memberikan klarifikasi, saya kira itu sudah cukup. Tidak perlu diperpanjang karena perdebatan itu akhirnya melupakan kita pada peraturan yang dikeluarkan itu tadi, yang isinya menurut saya sangat penting. Seperti yang ditanyakan tadi, itu terkait dengan isi. Ya. Jadi, mari kita tinggalkan kontroversi itu karena itu sangat sekunder, itu sesuatu yang bukan yang berdampak langsung ya kepada kita. Justru peraturan itulah yang harus kita bicarakan gitu. Nah, dalam hal ini kita harus sadar ya bahwa pemerintah itu sejak tahun 1978 itu sudah mengatur ini. Jadi waktu itu Menteri Agamanya Ratu Alamsyah Ratu Perwira Negara.
ya, beliau seorang jenderal TNI dan waktu itu Dirjen Bimbingan Masyarakat Islamnya adalah Bapak Kafrawi, namanya Haji Kafrawi MA. Nah, waktu itu diadakan semacam lokakarya di Jakarta selama 2 hari, kemudian setelah itu menghasilkan sebuah instruksi dari Dirjen Bimas Islam terkait dengan tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, ya, khusus untuk umat Islam tentu saja tuntunan ini. Nah, tuntunan ini keluar tidak serta-merta begitu saja, ya, tetapi memang mempertimbangkan perubahan masyarakat. Kita ingat pada masa lalu kita tidak menggunakan pengeras suara tetapi beduk, ya. Kita menggunakan beduk untuk menandakan bahwa akan tiba waktu sholat, begitu ya. Karena kalau teriakan suara kan tidak sekeras beduk gitu. Nah, kemudian setelah masyarakat kita mengalami modernisasi, terutama di masa Orde Baru yang pembangunan ekonominya cukup maju, ya. Jadi masa Orde Baru itu kan 2 itu biasanya yang ditekankan oleh pemerintahan Soeharto itu, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi tentu akan menimbulkan kesejahteraan ekonomi, ya, dan stabilitas politik itu membantu pelaksanaan pembangunan tidak terganggu. Kira-kira begitu logikanya di zaman itu. Nah, namun di sisi lain karena kesejahteraan meningkat, ya, maka kemudian masyarakat juga semakin mampu untuk memodernisasi kehidupannya, termasuk misalnya memiliki toa atau pengeras suara, ya, di banyak tempat, tidak hanya di masjid tapi juga di musola, begitu. Kemudian juga pada masa itu urbanisasi, yaitu orang pindah ke kota-kota besar itu semakin banyak, sehingga kehidupan di kota itu semakin heterogen, semakin beragam, semakin padat juga. Nah, walaupun di sisi lain pemerintah Orde Baru waktu itu juga memiliki program transmigrasi, ya, di mana daerah yang padat seperti Jawa itu sebagian penduduknya dipindahkan ke daerah-daerah yang kurang padat penduduknya, agar ada pemerataan jumlah penduduk. Nah, di sisi lain ini juga menimbulkan heterogenitas, jadi keragaman etnis di berbagai daerah, ya. Nah, keragaman etnis itu kan bisa melahirkan juga langsung atau tidak langsung keragaman agama. Nah, ini penting untuk kita sadari juga. Jadi yang datang misalnya di daerah Kalimantan Tengah tadi yang bertanya, ya, ada orang Bali di sana yang dulu nggak ada gitu, akhirnya ada Hindu juga di sana, kemudian ada Kristen, ada Muslim dan seterusnya. Ya, ini perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu pola kerja orang juga berubah gitu di kota-kota besar. Jadi misalnya ada yang bekerja malam, siang istirahat, gitu ya. Nah, macam-macam. Nah, sehingga kemudian suara pengeras suara yang datang dari masjid itu dapat saja mengganggu orang-orang yang istirahat, orang-orang yang mungkin juga beribadah di rumah, atau orang yang dalam keadaan sakit, ya. Itu bisa juga. Nah, inilah latar belakang dari kebijakan itu sebenarnya. Nah, kemudian kebijakan ini diteruskan, ya, sekarang ini gitu, ya, dengan modifikasi sedikit perubahan-perubahan, antara lain perubahan yang sangat penting menurut saya dari surat edaran ini adalah bahwa pemerintah menganjurkan agar ada kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah, pemerintah yang sama Kementerian Agama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan di masyarakat. Jadi ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Saya kira catatan saya ini karena salah satunya, ya, bahwa instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 78 itu meskipun isinya menurut saya bagus juga, tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sekarang, tetapi efektivitasnya dalam pelaksanaan di lapangan itu kurang. Nah, kenapa? Itu karena antara lain mungkin, ya, kurang mendapat dukungan atau
tidak bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan di masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini kita harus memahami keadaan ini. Lalu pertanyaan Anda tadi bahwa kami ini aman-aman saja, baik-baik saja, ya itu alhamdulillah tidak ada masalah ya. Namun coba dipahami dengan baik aturan ini, karena aturan ini sudah didiskusikan oleh para ulama juga. Jadi misalnya ya, kalau azan itu tidak dilarang sama sekali. Tidak ada melarang azan. Azan itu memang menggunakan pengeras suara luar ya. Karena memang tujuannya memberitahu waktu sholat dan mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Nah, tetapi selain adzan itu ada beberapa catatan, ya. Misalnya untuk wirid, misalnya ya, atau apalagi ceramah agama yang pesertanya itu yang hadir ya hanya di dalam masjid. Kalau sampai keluar masjid mungkin memerlukan corong atau pengeras suara luar ya, tapi kalau enggak ya kan di dalam saja sehingga tidak perlu keluar dan tidak akan mengganggu yang lain, misalnya begitu. Terus ada juga catatan tentang takbir misalnya. Kalau takbir hari raya Idul Fitri, Idul Adha termasuk hari tasyrik itu dibolehkan menggunakan pengeras suara luar ya, kecuali hari tasyrik itu yang 3 hari setelah Idul Adha, nah itu dianjurkan pengeras suara dalam saja misalnya ya. Kemudian misalnya dianjurkan kalau membuka kaset suara ngaji gitu dibolehkan 10 menit sebelum sholat subuh ya, atau sebelum sholat Jumat gitu. Jadi semua ada aturannya ya Prof ya? Iya, pengurus untuk pengeras suara luar gitu ya. Sisanya ya pengeras suara di dalam. Nah, saya kira ini begini, ini adalah jalan tengah yang bijaksana, ya, karena ini kan di antara dua. Satu, kita membebaskan sama sekali, yang bisa juga terjadi kekacauan, ya, karena di antara misalnya berdekatan antara musola itu saling nyaring-nyaringan kan itu nggak baik, ya kan? Karena dalam satu komplek itu kadang-kadang ada berapa musola, begitu ada masjid. Betul. Dan mereka tidak serempak, jadi akhirnya ada yang satu sudah selesai, yang satu nyambung lagi, jadi sebenarnya tidak selesai begitu ya, Prof. Betul. Jadi kalau itu ke dalam kan nggak mengganggu. Kalau azan sih nggak masalah ya kan. Nah, yang kedua tadi di lingkungan sekitar kita mungkin ada penganut agama lain ya, yang tentu tidak berpartisipasi dengan kegiatan yang kita laksanakan, misalnya ceramah agama itu urusan intern, berwirid, bersalawat ya tinggal ke dalam saja gitu. Artinya untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, ini jalan tengah karena di beberapa negara itu ada yang melarang sama sekali misalnya suara luar itu kecuali azan gitu ya. Apalagi kalau di negara seperti di Eropa yang bukan negara mayoritas Muslim ya, tidak boleh menggunakan pengeras suara luar itu, azan sekalipun gitu ya. Kecuali sekali-sekali pernah saya dengar gitu, tapi pada umumnya nggak boleh gitu. Nah di Arab Saudi setahu saya azan aja yang boleh, yang lain kan enggak. Gitu ya. Seingat saya, mungkin saya salah, tapi seingat saya begitu. Tapi yang jelas peraturan ini cukup bijaksana. Jangan dipahami bahwa peraturan ini menghalangi masyarakat untuk beribadah, melarang orang melaksanakan azan itu. Tidak sama sekali. Tapi hanya mengatur agar terjaga keseimbangan dan keharmonisan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang saya sayangkan di masyarakat kita, yang kontroversi justru sesuatu yang di permukaan yang dangkal yang kita bahas mengenai suara tadi, ya, tidak mengenai isi dari surat edaran ini. Yang justru isi surat edaran ini yang penting menurut hemat saya. Begitu ya. Jadi supaya kita bijaksana, coba dilihat sendiri kalau mau lebih detail. Di situ ada batas suara yang harus dikeluarkan tuh hanya 100 desibel begitu ya. Ini hanya orang-orang yang mungkin yang teknik yang ngerti gitu ya, 100 desibel itu seperti apa suaranya begitu ya, Prof ya. Iya, jadi begini, pembatasan itu kan mungkin ada yang ahlinya, tetapi intinya kan begini, kalau dalam agama itu
Ini agama Al-Quran sendiri misalnya mengatakan wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kau terlalu nyaring dengan sholatmu, dengan doamu, ya. Dan jangan terlalu kecil suaranya juga. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah gitu. Nah, itu kan ukuran yang memang tengah itu kan ya tidak terlalu tegas itu berapa ukurannya sebenarnya, tetapi jelas tidak mengganggu orang lain, tetapi juga tidak membuat kita kemudian tidak mendengar sama sekali. Nah, kalau di dalam fikih kita bisa membaca, bahkan dalam kitab Sabilal Muhtadin itu ada teman saya itu menunjukkan juga bahwa kalau misalnya kita di masjid ya membaca nyaring-nyaring gitu, lalu kemudian orang lain yang beribadah terganggu, itu hukumnya makruh. Tapi kalau membuat mereka adza gitu, merasa sakit, tersakiti gitu ya, suara kita itu haram malah hukumnya. Jadi itu sudah ada di zaman dulu sebelum ada pengeras suara gitu. Suara biasa, bayangkan kalau ada pengeras suara, itu para ulama fikih sudah mengatakan seperti itu. Jadi ini bukan ketetapan yang semena-mena. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya, Prof ya? Oh enggak. Iya. Sebenarnya sudah ada, tapi diperbaharui lagi mungkin di surat edaran nomor 5 tahun 2022 ini ya, Prof ya? Betul. Jadi ini pembaharuan saya kira karena pertama situasi sudah berubah. Kemudian yang kedua, surat edaran ini kan ditandatangani oleh Pak Menteri ya, Dirjen. Kalau Dirjen kan eselon 1, kalau Pak Menteri kan atasannya. Jadi barangkali saya nggak tahu juga ya, dugaan saya ini agar lebih memiliki efektivitas yang tinggi di masyarakat karena langsung Pak Menteri yang menandatangani. Begitu. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ya. Edaran ini jangan disalah tafsirkan gitu. Wah, ini nggak boleh azan, membenci azan, udah sama sekali ya. Tapi sayangnya mungkin pernyataan dari Menak begitu ya, Menteri Agama ada dibandingkan dengan gonggongan anjing itu yang mungkin jadi permasalahan yang timbul begitu ya, Prof ya. Iya, tapi beliau kan sudah memberikan klarifikasi. Saya tidak membandingkan itu. Saya hanya memberikan ilustrasi agar masyarakat paham apa yang dimaksud gitu. Bahkan beliau telah merilis klarifikasi itu di media ya. Dan saya salut itu. Klarifikasinya itu berdasarkan transkrip, Bu. Jadi transkrip perkataannya kata per kata gitu. Nah, lalu dianalisis gitu. Jadi apakah membandingkan atau tidak gitu ya. Dan saya rasa cukup kuat klarifikasi itu. Tapi tadi saya katakan klarifikasi itu berlaku ya di samping ada bukti transkrip ya. Beliau juga adalah orang yang mengatakan itu gitu. Secara spontan dalam wawancara yang sangat lancar. Jadi itu kan beliaulah yang tahu apa yang dimaksud ya. Nah, kalau sudah diungkapkan klarifikasi yang menurut saya sudah jelas maksudnya. Tapi ya namanya politik ya sana kemari. Kemudian yang kedua ada digoreng begitu masalahnya. Oh iya. Kemudian yang kedua gitu. saya kira tadi yang penting ya. Orang kok ngomong itu melulu tapi isi surat edarannya nggak dibahas. Yang ngapain gitu ya. Soal edaran itu yang lebih penting. Baik nih Prof, nih ada yang bertanya masih terkait buat dari Pak Said Rahman nih Prof, dari pertanyaan Bapak Indra tadi ya di Kapuas mengenai aturan ini azan sajakah Ustadz katanya bagaimana bunyi lonceng bau dupa seperti itu juakah atau azan sajakah begitu ya. Ini Pak Said Rahman menanggapi ada bunyi lonceng juga. Ada bau dupa, mungkin ada orang-orang kita kan selama ini hanya dengan orang Muslim begitu ya. Mungkin ada mereka yang di tempat yang lain yang agamanya beragam begitu. Bagaimana? Iya. Ini kan memang khusus untuk kaum muslimin ya peraturan ini. Nah, bahwa untuk agama lain itu belum saya menemukannya ya, belum saya melihat. Karena memang asal mulanya ini diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang ngurusi umat Islam begitu. Jadi yang bertanggung jawab dengan edaran ini juga adalah Dirjen Binmas Islam ya. Karena itu dia tidak ngurusin agama-agama yang lain ya.
Nah, kalau seandainya agama-agama yang lain nanti memerlukan juga itu, ya boleh-boleh saja saya kira. Itu tergantung apakah pemerintah menganggap itu urgent atau tidak. Yang pasti begini, karena secara umum kita di Indonesia ini mayoritasnya Muslim, barangkali peraturan ini lebih mendesak dibanding yang lain-lain itu. Ya. Dibanding dengan non-Muslim begitu ya, Prof? Iya, karena itu kita sebagai mayoritas itu diharapkan bisa berempati kepada kalangan minoritas. Ya, kadang-kadang kan kita mayoritas ini nggak nyadar gitu ya, nggak nyadar orang lain itu terganggu atau takut begitu ya. Kita nggak nyadar, kita merasa baik-baik saja gitu ya. Tapi sebenarnya mereka nggak berani mengatakan keberatannya kepada kita karena mereka minoritas. Nah, inilah yang harus disadari oleh kita yang mayoritas. Saya kira begitu semangatnya, supaya kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia itu betul-betul tulus ya, betul-betul otentik gitu. Karena Nabi sendiri mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana ya. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Nah, bisa juga di sini diartikan menurut tafsir saya gitu ya. Yang tua itu bisa juga dianggap yang kuat, yang mayoritas gitu. Itu harus dihormati. Pada saat yang sama, yang kuat itu menyayangi yang lemah, yang minoritas. Harus seperti itu. Dan kalau nggak harmonis kita ini. Hati-hati dengan lisan ya, Prof ya. Karena tidak iya. semua orang sama mengartikan apa yang kita bicarakan begitu ya, Prof ya. Ya, kadang-kadang hidup kita bisa seperti itu. Kita salah ngomong ya. Bisa saja. Yang penting kita tidak bertujuan seperti kata Pak Menteri, tidak ada tujuan buruk di situ dan perlu klarifikasi. Itu saja menurut saya. Ya, dan memang kita harus bicara dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu itu bahaya, Prof ya. Iyalah. Untuk itu kita selalu ingin bertanya dengan Profesor Mujibur Rahman supaya kita selalu mendapatkan ilmu. Baik, untuk Bapak ini cukup sepertinya, Prof ya. Iya. Untuk Bapak Indra di Kapuas dan juga Bapak Said Rahman tadi menambahkan ya. Baik, kita ke Ibu Hajah Nurlaili, Prof di Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman. Ketika saya berada di pasar kain, ada pengemis, yakni seorang bapak meminta uang sambil memegang buku dan pulpen di depan saya. Sesudah saya memberi uang kepada beliau, saya teruskan perjalanan di pasar tersebut. Sekitar 20 menit setelah itu, ada orang menyenggol saya dengan benda dari belakang. Saat saya menatap ke belakang, ternyata pengemis yang sudah saya beri uang tadi yang menyenggol saya. Terus saya katakan, sudah saya beri tadi uang untuk Bapak. Nah, beliau kaget dan menatap wajah saya sambil menjauh. Setelah beliau jauh, seorang pedagang berkata kepada saya, beliau itu punya rumah besar, tapi aktivitas sehari-harinya mengemis di sini. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengemis seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Nurlaili di Rantau. Ya, ini pertanyaan mirip yang terjadi kemarin ya, Prof ya. Ya, minggu lalu ya, tapi ini pengalaman langsung ya. Jadi memang ada suatu ambivalensi di dalam masyarakat kita. Ambivalensi yang saya maksud itu satu ketegangan gitu antara kemurahhatian kita kepada orang yang membutuhkan di satu sisi dengan orang yang memanipulasi ya, memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya karena dia malas gitu ya. Kita ini menurut sebuah survei internasional adalah salah satu negara yang paling pemurah di dunia. Saya lupa kalau tidak nomor 1, nomor 2 gitu ya, atau nomor 3. Itu ada PBB misalnya setiap tahun mengeluarkan World Happiness Index, jadi indeks kebahagiaan dunia. Orang Indonesia itu di tengah-tengah kalau soal kebahagiaan. Nah, salah satu ciri kebahagiaan itu menurut standar PBB itu adalah suka membantu orang lain, suka menderma. Nah, itu tanda orang bahagia ya. Kalau orang pelit itu nggak bahagia barangkali. Nah, tapi orang Indonesia itu pemurah-pemurah gitu, suka membantu. Kalau ada orang ini cepat membantu gitu.
Nah, makanya kemudian ada sebagian orang yang memanfaatkan budaya pemurah ini sehingga dia menjadi malas dan lebih mudah meminta-minta gitu. Nah, disinilah saya kira sangat penting penyadaran ya, satu sisi, dan di sisi lain barangkali adalah penegakan ketertiban masyarakat. Nah, jadi penyadaran itu dibutuhkan melalui pendidikan, pengetahuan ya. Bagaimana bahwa tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah ya. Itu sudah menjadi ajaran utama lah, salah satu ajaran utama dalam agama kita gitu. Nah, kemudian penertiban ya, karena orang-orang miskin, gepeng segala macam itu kan dikelola oleh pemerintah sebenarnya toh, menurut undang-undang, dan salah satu tugas dari pemerintah untuk menertibkan mereka gitu. Nah, ini memang tidak semudah kita mengatakannya. Saya pernah juga ketemu berdiskusi dengan orang-orang Kementerian Sosial ya, betapa sulitnya juga mengelola dan menertibkan orang-orang seperti ini gitu. Tidak mudah. Tapi itulah ya tantangan yang kita hadapi. Saya pernah hidup di negara-negara makmur ya, yang banyak duitnya, tetap aja juga ada pengemis gitu. Jadi saya juga heran. Saya tinggal di Kanada 2 tahun, di Belanda hampir 4 tahun, pernah di Perancis juga. Negara-negara yang relatif lebih makmur dari kita. Karena pengangguran saja di sana misalnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah gitu ya. Kebutuhan dasarnya diberikan, ibu rumah tangga dapat tunjangan dari pemerintah juga, berapa anaknya dan sebagainya. Tetapi masih ada juga orang yang ngemis gitu ya, tapi nggak banyak sih ya. Nah, dugaan saya pengemis-pengemis itu, dugaan saya adalah para pendatang yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk bisa hidup di masyarakat modern seperti di Eropa itu, dan kemudian akhirnya menjadi gelandangan gitu. Dugaan saya, kalau saya tidak pernah mewawancarai juga, cuma melihat aja gitu ya. Tapi secara umum saya ingin mengatakan memang tidak ada dunia ini masyarakat yang perfect, yang sempurna gitu. Hatta di sebuah negara yang makmur ya. Kalau di sana bagaimana Prof cara mereka meminta-minta untuk pengemis yang di sana? Mereka biasanya di terminal saja, terminal kereta api begitu. Jarang, nggak bisa masuk ke kereta api, nggak bisa. Mereka di terminal saja, dan biasanya ngomongnya change gitu ya, minta uang receh gitu. Uang receh saja dia minta. Dan tidak ke pasar-pasar atau enggak. Kayaknya nggak bisa juga, nggak boleh kayaknya. Jadi kalau di terminal-terminal itu saya lihat ada gitu. Saya pernah Prof membaca artikel ya untuk pengemis terkaya di Indonesia itu ada beberapa orang begitu. Untuk 1 bulan mereka bisa menghasilkan belasan juta. Begitu Prof. Oh gitu ya. Luar biasa. Ada salah satu artikel. Ada level-level mereka sendiri begitu Prof. Ya mungkin itu karena kita tidak tegaan ini ya Prof, karena karakter kita yang tidak tegaan. Mungkin bisa didiskusikan juga apakah hal seperti itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Karena itu sejenis penipuan dalam tanda petik ya. Apakah itu penipuan atau tidak gitu. Nah, ini mungkin supaya ada efek jera bagi orang-orang yang memanipulasi rasa kasihan orang lain, tapi ternyata sebenarnya itu akal-akalan dari mereka gitu. Iya. Apalagi kalau mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal begitu ya Prof ya, mau Lebaran pasti ada banyak mereka-mereka yang datang hadir begitu ya Prof ya. Iya, ada yang dikirim untuk mengetuk hati kita, apakah kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka begitu ya Prof ya. Iya, saya dengar juga ada yang mengirim gitu, ekspor gitu ya, dari daerah tertentu datang ke sini gitu. Wallahu alam. Itu yang orang Kementerian Sosial yang lebih paham persoalan itu. Ya, kita ini memang harus diakui juga ada kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin di masyarakat kita. Itu masih cukup serius persoalan kesenjangan itu. Tapi ya di sisi lain juga tadi ada orang yang memanfaatkan itu. Yang kalau yang betul-betul yang memerlukan bantuan itu yang kasihan ya Prof ya. Itu yang kasihan. Iya. Ya.
Malah yang begitu kadang-kadang nggak mau minta kan. Iya, betul Nah, Prof. itulah makanya kita Karena mental mereka bukan mental miskin begitu ya Prof ya. bukan. Padahal mereka memang harus dibantu begitu Prof ya. Benar, iya. Iya. Nah, karena itulah kita harus juga memperhatikan teman-teman kita, Hmm. tetangga kita, ya. Iya. Ketimbang orang-orang yang keliling-keliling Hmm. datang-datang minta-minta, kita nggak tahu kan. Kalau Hmm. tetangga kita kan kita tahu, oh, ini suaminya meninggal, Hmm. janda, nggak punya penghasilan lagi, atau ini sakit gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, Iya. yang begitu-begitu lebih bermakna kita bantu karena kita tahu keadaannya Padahal tetangga dibanding kita sebelah betul, memang yang dalam kondisi seperti itu ya Prof ya. benar. Iya. Ya, itu saya kira lebih penting. Baik. Ya. Baik, Prof. Untuk Ibu Haja Nurlaili, terima kasih. Dan sekarang kita ke Pak Said Rahman, Prof. di Komplek PCPI 2, Kota Raja Amuntai Selatan, Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz tentang, ini banyak pertanyaannya nih, Prof. ya. Yang pertama, latar belakang Isra Mi'raj Rasulullah mengalami ujian yang berat. Nah, yang kedua hubungannya dengan perintah sholat 5 waktu. Pertama, hisab di akhirat adalah sholat. Bila hisab sholat ini diterima, maka kezoliman yang lainnya tidak lagi dihisab. Nah, atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said Rahman di Amuntai. Silakan, Prof. Ya, saya rasa kita harus melihat Isra Mi'raj itu sebagai tamsil, ibarat ya, dan juga pelajaran bagi kita tentu saja. Tadi disebutkan misalnya Nabi mengalami kesedihan, ya, musibah, kehilangan istrinya yang tercinta, kakeknya yang tercinta, pamannya yang tercinta begitu. Tapi setelah itu Allah menghiburnya. Nah, itu kan pelajaran juga buat kita bahwa ya hidup kita tidak selalu gelap, gulita, mendung, tidak berarti hujan, kata-kata lagu begitu. Jadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Yang begitu-begitu tuh terus-menerus harus kita ingat gitu. Sebagai manusia tentu saja kita bisa merasa lemah, merasa terpukul, merasa tidak berdaya ya ketika ditimpa musibah atau kesusahan. Tetapi kemudian kita bisa bangkit lagi dengan mengingat apa yang terjadi pada diri Nabi, apa yang terjadi pada orang-orang soleh, ya, bahwa justru kesedihan itu kadang-kadang adalah tangga buat kita untuk naik menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih kuat, ya. Nah, itu yang pertama saya kira yang penting. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu adalah suatu gerakan horizontal dan vertikal, dan kembali lagi menjadi horizontal. Itu yang perlu kita ingat. Jadi sholat itu adalah sarana untuk berhubungan dengan Tuhan yang katakanlah vertikal ke atas gitu. Tetapi setelah sholat kan kita salam ke kiri ke kanan, ya. Jadi kita mengucapkan kesejahteraan kepada lingkungan kita. Nah, di sini artinya hubungan yang baik kita dengan Allah itu harus mencerminkan pula hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan kita dengan sama manusia buruk, berarti sholat kita nggak benar. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya kan? Yang dalam sholatnya itu mereka lupa. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Ya. Mereka itu pamer, ria, dan mencegah orang lain untuk membantu ya mereka yang lemah. Nah, ini kan membantu yang lemah itu kan berarti adalah hubungan horizontal, hubungan antar sesama manusia. Nah, jadi kenapa paling awal dihisab di akhirat nanti adalah sholat? Menurut saya karena sholat itu mewakili semua hubungan kita. Itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita mulai dengan takbiratul ihram sebagai awal hubungan kita dengan Allah, dan kita akhiri dengan salam sebagai awal hubungan kita dengan sesama manusia.
Jadi itu sangat fundamental sekali. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau setahu saya, tidak ada Nabi itu yang masuk surga kemudian kembali lagi ke dunia gitu. Kecuali Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, coba bayangkan kalau kita mengalami apa yang dialami Nabi. Saya yakin nggak mau pulang lagi. Ngapain pulang ke dunia ini kita? Ya kan? Susah-susah di sini. Iya. Aduh, enak di surga, udah dekat dengan Allah, segala kenikmatan. Rasulullah tuh pulang. Itu yang luar biasa. Nah ini... Iya, Prof ya. Katanya kalau mau masuk surga harus syaratnya mati dulu begitu ya kan? Iya. Tapi ini yang dialami Rasulullah. Tidak Masya kan? Allah. Itu luar biasa. Nah karena itu ini satu pelajaran penting bagi kita umat Islam, yaitu bahwa kedekatan kita kepada Allah, entah itu ibadah, berzikir, apapun, ya, itu tidak merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Tapi adalah upaya kita untuk memperkuat diri kita agar kita menjadi manusia yang teguh dalam berpegang kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Semakin dekat kita kepada Allah, seharusnya juga semakin teguh diri kita berpegang kepada yang baik dan yang benar. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu setelah pulang dari Isra Mi'raj, dia melakukan transformasi sosial, perubahan sosial yang dahsyat di Madinah. Yang kemudian kita rasakan akibatnya sampai hari ini. Jadi kedekatannya kepada Allah, sampainya dia di surga, itu bukan sesuatu yang membuatnya terlena, ya, tetapi justru membuatnya kuat untuk menghadapi berbagai tantangan berikutnya dalam merubah masyarakat yang dipimpinnya. Nah, di sini saya kira kelebihan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi seorang pemikir Islam namanya Muhammad Iqbal dari Pakistan itu dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, ya, itu banyak menguraikan persoalan ini secara lebih rinci. Jadi dia mengatakan kurang lebih ya kalau bahasa sekarangnya, karena itu di awal abad ke-20 sih ya, dia menulis. Itu bahasa sekarangnya kurang lebih begini. Kalau kita ibadah, mendekatkan diri kepada Allah itu seperti kita recharging gitu ya. Recharging mencas begitu keimanan kita gitu, setrum ya, mengisi baterai ya, mengisi baterai diri kita ini supaya kita menjadi pribadi yang lebih teguh dan lebih bersemangat dalam berbuat baik dalam hidup ini. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka kalau agama mengajarkan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, ya maka otomatis ya kita berarti dengan salat itu kita melakukan recharging tadi, sehingga maka hubungan kita tidak hanya baik kepada Allah, tetapi baik kepada sesama manusia. Dan tidak aneh kalau tadi dikatakan awwalu ma yuhasabu lil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Jadi bahwa yang paling pertama dihisab di akhirat itu adalah salat. Karena salat itu mewakili hubungan kita semuanya, hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu penafsiran saya seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Said ini lagi, kalau misalnya sholat kita diterima ya Prof ya, karena kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi mungkin setelah walaupun dia sholat, tapi juga pernah melakukan kezoliman begitu, Prof. Nah, apakah ini maksudnya di sini kezoliman yang lainnya tidak lagi dihisap begitu, Prof? Ya kalau kita tadi makanya saya katakan hubungan yang baik dengan sesama manusia, ya. Jadi kalau kita zalim kepada orang berarti kan nggak baik hubungan dengan sesama manusia. Nah karena itu kalau ada dosa-dosa dengan sesama manusia,
tidak bisa hanya bertaubat kepada Allah, harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Hanya saja memang Al-Quran memberikan jalan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejahatan atau dosa. Maka kalau kita tidak bisa lagi meminta maaf, ya banyak-banyaklah berbuat baik, ya. Atau orang-orang yang kita zalimi yang sudah mati, mungkin kita kirimi doa-doa, bacaan-bacaan, ya semoga mereka bisa menerima permohonan maaf kita, begitu. Jadi dengan kebaikan kita bisa menghapus kejahatan dan dosa. Kira-kira begitu. Karena kita kadang-kadang kita sama diri kita sendiri aja zolim begitu ya, Prof. Oh iya, karena kalau kita berbuat dosa, sebenarnya kita berbuat zalim pada diri sendiri. Ya, karena diri kita ini pada hakikatnya baik. Nah, ketika kita berbuat dosa, berbuat jahat, berarti kita melawan diri kita sendiri. Ya, karena diri kita tuh baik, tapi kita tergoda nafsu. Nafsu itu bukan hakikat diri kita. Diri kita kan ruh kita itu yang baik, yang fitrah itu yang suci. Nah, tapi kita melawan hakikat diri kita, maka kemudian artinya kita menzalimi diri sendiri. Begitu. Baik. Untuk Pak Said Rahman cukup ya di Amuntai, dan kita ke Ibu Fauziah, Prof, di Pal 7 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita mengingatkan bahwa kita tadi di menit 52 sudah memasuki waktu salat fardu Isya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimah ya. Dan pertanyaannya nih Prof, apa hukumnya kita umat Islam ketika merayakan ulang tahun dengan acara tiup lilin? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBD nih Prof. Happy birthday. Profesor waktu di sana, waktu di luar kan, waktu di luar negeri, bagaimana tuh Prof? Ya itu hanya kebudayaan. Jadi tidak, bagi saya sih tidak ada masalah ya. Jadi kebudayaan itu selalu saling meminjam, saling memperkaya. Selama itu kebudayaan aspek-aspek luar yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan keagamaan ya. Jadi misalnya nih, hari ini saya memakai baju koko. Orang bilang baju koko. Baju koko itu budaya Cina, bukan budaya Arab gitu ya. Apa nggak boleh kita saling meminjam kebudayaan? Boleh dong. Kebudayaan itu memang saling mengisi, saling belajar satu sama lain ya. Sains dan teknologi bisa berasal dari Jepang, bisa dari Korea, bisa dari Amerika atau Rusia. Ya kita pelajari juga. Itu bagian dari kebudayaan. Nah, yang tiup lilin itu barangkali kebudayaan Eropa yang kemudian masuk ke masyarakat kita, entah karena film kah, entah buku bacaan kah, atau pergaulan. Ya, tapi kan tidak ada masalah di situ dalam arti bahwa kita kemudian menjadi kafir atau percaya dengan keimanan yang bertentangan dengan agama kita, kan tidak. Ya, nah jadi ini kita harus bisa melihat mana kebudayaan sebagai sebuah wujud dari kreativitas manusia yang bisa saling mengisi satu sama lain, mana yang merupakan keimanan dan prinsip-prinsip akidah kita. Nah, sehingga jadi boleh-boleh saja ya, Prof ya. Ya menurut saya begitu, nggak ada masalah itu, karena itu persoalan kebudayaan saja sih. Seperti kita, mohon maaf, misalnya kita selamatan, itu kan juga kebudayaan. Nggak ada juga di zaman Nabi orang selamatan untuk ulang tahun, nggak ada juga. Ya kan? Atau tahlilan, itu kan dari agama, tetapi kemudian membaur dengan kebudayaan setempat. Jadi kita harus memahaminya seperti itu. Baik Prof. Untuk Bapak Ahmad Riyadi di Banjarmasin, mohon maaf ya waktunya tidak sempat. Mudah-mudahan insya Allah Sabtu depan ya Prof ya. Belum sempat kita dijawab Profesor Mujibur Rahman karena waktu kita sudah di menit 58 dari pukul 19 malam. Dan mengenai banyak kegaduhan ini Prof untuk negara kita sendiri, apa yang bisa Prof sampaikan malam ini? Ya kita ini masalahnya adalah media sosial dan
media sosial itu salah satu penyakitnya adalah post-truth. Post-truth itu artinya pasca kebenaran. Kan kok pasca kebenaran, setelah kebenaran, apa maksudnya? Sesuatu itu dianggap benar apabila sesuai dengan selera kita. Nah itu masalah di situ. Sehingga kita tidak lagi berpikir jernih. Kita ikut massa gitu. Kalau orang banyak begini, ikut begini. Tidak berpikir secara jernih. Itu satu. Yang kedua, kita tidak kritis. Kenapa kita meributkan sesuatu yang kadang-kadang sifatnya dangkal, di permukaan. Kita ributnya kepada kulit, bukan kepada isi. Nah, di sini karena kita tidak lagi mampu berpikir secara kritis. Nah, karena itu, mari kita kembalikan kewarasan kita, gitu aja. Ya, tapi kalau misalnya nggak mampu, ya udah jangan. Padahal mengenai Toa itu ada humor Gus Dur yang ini ya, Prof. Nanti insya Allah di Sabtu depan ya, Prof. Ya. Humor Gus Dur tentang Toa. Kalau tulisan-tulisan biasanya Prof selalu tahu ya tulisan-tulisan siapa-siapa begitu ya, Prof. Oh iya, yang Gus Dur bilang apa Tuhannya orang Islam jauh begitu karena pakai Toa. Iya, baik. Prof, terima kasih Prof sudah berbagi ilmu malam hari ini, memberikan pencerahan kepada kita semua. Selalu mudah-mudahan kita sehat semua ya Prof ya. Insya Allah jumpa lagi Sabtu depan Prof. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.